Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sadi Tutorial yang suka berpantun. Jalan-jalan ke Denpasar lalu ke Kali Tanjung. Kalau kamu punya channel ingin besar, budayakan saling berkunjung. Terima kasih teman-teman yang baru pertama kali mampir bertemu dengan channel Sadi Tutorial ini. Saya mengucapkan kepada Anda selamat datang, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di video ini teman-teman saya akan membahas ini dengarkan baik-baik ya. Saya tidak akan pernah membohongi Anda. Saya ini ada kalau saya mempunyai informasi akan selalu saya sampaikan kepada Anda. Demi apa? Demi perkembangan channelmu. Yang pertama adalah belajar ilmu thumbnail dan judul yang menarik. Yang kedua, meniru gaya channel besar. Yang ketiga, bikin video jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Yang kelima, durasi nyaman. Saya akan membahas tentang channel yang bernama durasi nyaman. Kemudian saya akan membahas pula yang ke Nita Branded, nama channelnya, yang sekarang ini nge-YouTube-nya masih baru teman-teman, tapi dia itu sudah viral. Kemudian saya akan membahas tentang Insan Tutor, sang guru kita. Kemudian saya akan membahas pula belajar YouTube bersama Bentolang yang 66 hari dia dimonetisasi menjadi partner YouTube dan mendapat gajian. Kemudian saya akan membahas teman-teman channel Gboy. Kemudian saya akan membahas tentang sang guru, nama channelnya Pak Tua Belajar YouTube. Pak Tua Belajar namanya. Ini teman-teman penting kepada Anda. Yang saya bahas yang pertama adalah tentang ilmu thumbnail dan judul yang menarik. Ini saya tertarik sekali apa yang dibahas oleh Nita Branded ini, bahwa thumbnail itu adalah pandangan pertama teman-teman. Jadi saya akan membahas ini, akan membuka pola pikiran Anda. Bagi Anda yang perempuan, Anda itu tertarik kepada seorang laki-laki, itu biasanya tertarik sama thumbnail, sama muka teman-teman. Betul nggak? Kalau betul silakan Anda berkomentar di kolom komentar saya. Sebaliknya teman-teman, Anda itu seorang laki-laki tertarik kepada seorang perempuan, itu yang dipandang pertama adalah thumbnail, muka teman-teman. Begitupun di YouTube ini. Saya punya pengalaman nih, saya dulu pernah menjadi seorang tukang sate, tapi sekarang sudah berhenti teman-teman. Bagaimana supaya pembeli itu menarik? Nah, sate Madura itu kan terkenal hampir di seluruh Indonesia, itu ada sate Madura. Sate ayam Madura asli, ada gambar ayamnya besar, ada juga bebek Madura Soromadu, ya gambar bebeknya besar, terus dipotong-potong besar teman-teman. Tetapi setelah kenyataannya, setelah kita membeli, ternyata potongannya itu kecil-kecil. Nah, itu kan supaya tertarik teman-teman. Jadi thumbnail itu penting atau tidak menurut Anda? Menurut saya menurut saya teman-teman, thumbnail itu sangat penting sekali karena pandangan pertama, segala sesuatu pasti yang dipandang itu gambarnya dulu teman-teman. Misalnya Anda melihat brosur tentang dijual rumah, kan lihat fotonya itu bagus teman-teman. Nah, walaupun kenyataannya setelah dilihat di sana itu jelek, nah, tetapi jangan sampai terjadi seperti itu maksud saya. Jadi itu thumbnailnya bagus, kira-kira isi pun ada pesan-pesan yang disampaikan, begitu teman-teman. Kita ini bikin video, ya, kira-kira banyak penonton itu yang seperti apa, kan begitu teman-teman. Kira-kira di video tersebut, semua yang menonton video tersebut kira-kira mendapat ilmu untuk apa? Supaya channelmu itu berkembang. Makanya di video kali ini saya akan membahas tentang supaya channelmu itu berkembang, kan begitu teman-teman. Makanya thumbnail itu dan judul itu sangat penting sekali. Misalnya Anda itu adalah seorang pemancing ikan ya, seperti Gondong Labanan ya, dapat ikan besar sekali, lebih besar daripada buaya, kan itu besar sekali teman-teman. Misalnya Anda itu ikannya besar sekali sedangkan orangnya itu kecil, kan orang itu bikin penasaran teman-teman. Jadi ikannya lebih besar daripada orang yang memancingnya. Seperti itu teman-teman, bikin orang penasaran. Tapi kenyataannya setelah ditonton ya, dia memancing ikan kecil teman-teman, ikan teri. Itu ikan terinya juga lagi sakit teman-teman. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman bahwa ilmu thumbnail itu sangat penting sekali dan judul pun sangat penting sekali. Silahkan dipelajari teman-teman.
Bagaimana thumbnail Anda itu bisa menarik? Silahkan dipelajari. Menurut Anda, silahkan Anda bikin thumbnail pandang 1 kali 24 jam. Kalau dipandang thumbnail itu 1 kali 24 jam itu bagus, ya, itu berarti bagus teman-teman. Pokoknya thumbnail itu bagus atau tidak, menurut Anda sendiri teman-teman. Saya sudah dijelaskan di video-video yang kemarin, thumbnail jelek atau bagus, pandang aja 1 kali 24 jam. Nah, kalau 1 kali 24 jam masih bagus, ditambah lagi teman-teman 48 jam 2 hari, dilihat, dipandang dan pelototi. Tapi dijeda teman-teman, jangan dipelototin terus. Kemudian yang kedua, ini saya akan membahas yang kedua, meniru gaya channel besar teman-teman. Begini teman-teman, kalau Anda menonton seperti Anda menonton videonya Insan Tutor, silahkan ditiru teman-teman, menurut gaya Anda sendiri, tapi mirip-mirip dengan channel-channel besar tersebut. Kan Anda itu sering menonton videonya Insan Tutor, apa yang Anda menarik, apa yang Anda dapat teman-teman. Jadi harus Anda mendapatkan ilmu teman-teman, karena Insan Tutor itu sebenarnya ya ada rahasia yang tidak disampaikan kepada Anda. Itu yang harus Anda cari. Paham ya nggak teman-teman? Jadi Insan Tutor itu ada rahasia yang tidak disampaikan kepada Anda. Karena itu rahasia dapur teman-teman. Namanya juga rahasia dapur. Itu harus Anda tahu sendiri teman-teman. Kalau Anda tidak tahu, Anda itu tidak bakalan bisa sukses teman-teman. Kalau tidak tahu rahasianya, rahasianya itu tidak bilang, cuma Anda harus memperhatikan sendiri. Kenapa Anda itu bisa tertarik menonton videonya Insan Tutor tersebut? Kenapa Anda selalu penasaran dengan videonya Insan Tutor tersebut? Kan begitu. Pasti alasannya karena banyak ilmu-ilmu yang disampaikan, banyak sekali segudang ilmu tentang per-YouTubean. Itu yang kedua teman-teman. Kemudian saya akan bahas tentang bikin video jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang, sedang-sedang saja. Ini teman-teman ya, menurut channel Neta Branded. Nah, menurut Neta Branded ini bikin video teman-teman. Ya maaf ya, video ini rada panjang teman-teman. Tidak apa-apa kan, karena saya akan menyampaikan yang sangat penting sekali tentang ilmu per-YouTubean. Ini saya akan membahas tentang durasi video teman-teman. Banyak kreator-kreator seperti Insan Tutor itu bikin video untuk pemula teman-teman. Ini untuk pemula yang masih baru, bikin videonya cukup 5, 6, 7, 8, jangan terlalu panjang teman-teman. Alasannya kenapa? Kata beliau-beliau tersebut, takut penontonnya itu bosan teman-teman. Itu alasannya teman-teman, menurut beliau-beliau, seperti durasi nyaman. Nah, tapi kan dia sudah membuktikannya sendiri, dia juga sudah sukses sekarang, sudah mendapat gajian, kedengarannya sih lumayan gajiannya itu. Tapi saya tidak akan disebutkan di sini, takut Anda iri. Atau saya sebutkan ya, tidak usah, tanya sendiri ke durasi nyaman. Jadi durasi nyaman itu videonya antara durasinya itu 5, 6, 7 gitu untuk pemula teman-teman, supaya tidak bosen gitu menurut dia. Tapi kan dia sukses juga teman-teman. Tetapi lain dengan Neta Branded. Neta Branded itu teman-teman ya, tahu nggak, bikin channelnya itu cuma bikin videonya cuma 6, sebelum 1 bulan dia itu sudah dimonetisasi, sudah diterima menjadi water YouTube, sudah mendapat gajian dari YouTube. Apa rahasianya? Bikin videonya itu antara 20, ya paling kecil 15 menit, 16 menit, 17 menit, 18 menit, 19 menit, 20 menit, ada yang lebih teman-teman. Itu Neta Branded. Dia sudah membuktikan juga ya, karena dia itu sekarang sudah resmi menjadi partner YouTube. Semua kreator-kreator tersebut sudah membuktikan sama-sama sukses teman-teman. Jadi Anda itu jangan terkecoh ya, suka yang mana, mau durasi 5, 6, 7, 8 bisa sukses juga, mau 15, 16 menurut Neta Branded sukses juga. Jadi Anda itu tinggal pilih, jangan terkecoh, jangan bingung teman-teman. Anda itu suka yang mana, begitu saja. Pokoknya Anda itu harus punya prinsip kepribadian sendiri, jangan terkecoh kedua kreator-kreator tersebut. Menurut Insan Tutor sekarang, menurut Insan Tutor bikin video itu jangan terlalu panjang juga teman-teman. Antara berapa? Antara 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit seperti itu. Jadi berbeda pendapat, tetapi buktinya Insan Tutor sekarang maju teman-teman. Boleh ditiru. Jadi kedua-duanya Anda suka yang mana? Ya, jangan terkecoh. Kalau terkecoh nanti Anda bingung. Jadi Anda harus punya prinsip kepribadian sendiri.
Kemudian belajar YouTube bersama Bentolang. Nah, ini saya akan membahas tentang channel besar yang luar biasa. Dia itu bikin channelnya itu 66 hari dia itu diterima menjadi partner YouTube. Kalau Anda penasaran, silahkan diikuti trik-triknya itu bagaimana. Silahkan ditonton belajar YouTube bersama Bentolang, itu nama channelnya teman-teman. Jangan ragu lagi, dia itu luar biasa. Dia itu telah hadir dan selalu mensupport dan selalu memberikan semangat kepada saya. Saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Kemudian Cadel Geboy. Cadel Geboy ini nama channel teman-teman. Ini nggak tahu dia itu dari mana, sepertinya orang Sunda tapi mirip-mirip Madura. Dia selalu hadir di channel dia selalu hadir membantu supaya saya ini makin maju teman-teman. Channel Geboy ini saya menitip salam kepada keluargamu. Nah, saya sebenarnya kangen kepada video-video yang ada emaknya itu. Kenapa dia tidak bikin lagi Channel Geboy itu? Tadi kan ada emak lagi ya, nyuci beras kan begitu. Ini teman-teman, saya berpesan juga kepada YouTuber pemula ya. Anda itu nge-YouTube ya, tidak usah memikirkan, ini saya berpesan lagi, tidak usah memikirkan subscribe yang seperti Itil. Itil itu bukan kata-kata jorok teman-teman, jangan salah paham dulu ya, bukan jorok teman-teman. Karena Itil itu ada orang di kolom komentar saya berkomentar bahwa Itil itu adalah katanya makhluk hidup yang tersembunyi. Bukan teman-teman, Itil itu saya istilahkan dengan sakret teman-teman. Jadi sakret itu hilang, nongol lagi, hilang lagi teman-teman, tidak usah dipikirin. Kalau Anda sudah memikirkan subscribe yang hilang-hilangan teman-teman, nanti Anda bukan menjadi seorang YouTuber yang sukses, tapi Anda menjadi seorang tukang pikiran, tukang Itil ya. Ya, saya yang bilang tadi bukan makhluk hidup itu teman-teman, tapi istilah subscribe hilang-hilangan, hilang timbul begitu teman-teman. Jangan salah paham. Kalau Anda ada pikiran jorok di kepalamu, berarti Anda itu memang jorok teman-teman. Jadi bukan makhluk hidup ya, tapi istilah subscribe teman-teman. Itu saya berpesan kepada Anda. Kemudian saya berpesan juga kepada YouTuber pemula ya. Nanti Anda itu kalau sudah mendekati ini, saya supaya mintanya kuat, pasti di kolom komentarnya itu ada orang komentar tidak enak teman-teman, ingin menjatuhkan Anda ya, supaya mentalmu itu diuji rupanya. Tapi saya tidak tahu juga, karena di kolom komentar saya ada dua orang berkomentar. Yang pertama adalah katanya Sadi tutorial itu ya, yang dibahas itu saja tidak mendidik kata teman-teman. Yang mendidik itu adalah channelnya Brian Tutorial, begitu kata dia. DNJC begitu kata dia. Kalau Sadi tutorial itu ya, itu tutor sesat teman-teman. Apakah saya marah teman-teman? Tidak, saya tersenyum saja teman-teman. Kenapa saya tersenyum saja? Mungkin dia hanya mencoba begitu teman-teman, supaya saya emosi teman-teman. Alhamdulillah saya ini berpikir positif dan dewasa. Maka kepada Anda saya kasih tahu kepada YouTuber pemula, kalau ada komentar-komentar yang tidak baik, yang tidak mengedukasi, yang tidak memberikan semangat, Anda itu tidak usah peduli teman-teman, ya kan? Ingat kepada subscribermu yang banyak teman-teman. Misalnya subscribernya itu ada 700, sedangkan yang berkomentar jelek itu cuma satu ada dua, ya sudah. Kalau tidak suka dihapus saja, kalau suka ya biarin saja, tidak apa-apa teman-teman. Tapi menurut saya ya dihapus saja boleh, tidak dihapus pun boleh gitu teman-teman. Jadi YouTuber pemula yang masih 1000, ingat itu ya, supaya ini menjadi pembelajaran, supaya Anda itu mentalnya siap teman-teman. Bahasa seperti ini sudah dijelaskan oleh Insan Tutor, tapi saya tak jelaskan lagi kepada Anda supaya Anda itu mengingat kembali teman-teman, supaya Anda itu ingat teman-teman ya, supaya ingat, karena pasti ada hater-hater berbicaranya itu tidak enak teman-teman. Makanya sedia payung sebelum hujan ya, pokoknya jangan dimasukin ke hati ya, keluar masuk dari telinga kanan, keluar lagi begitu dari
kanan lagi nggak apa-apa, pokoknya jangan dimasukin hati. Di YouTube itu tidak boleh pakai perasaan-perasaan teman-teman, karena ini hanya di dunia nyata gitu. Tidak boleh Anda segala sesuatunya itu dimasukin dari hati. Kalau Anda dimasukin ke hati, ada komentar-komentar tidak enak, yang sakit hati Anda sendiri. Kalau Anda hatinya sakit, ya nanti bikin YouTube-nya itu tidak semangat teman-teman. Jadi ini penting sekali untuk apa? Untuk perkembangan channelmu. Pokoknya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya untuk perkembangan channelmu teman-teman. Ingat di video-video kemarin saya sudah menjelaskan, nge-YouTube itu ngitung-ngitung sekolah. Ibarat kita sekolah SD 6 tahun itu dapat apa? Coba kita di YouTube 6 tahun itu gajiannya mungkin sudah luar biasa kan begitu teman-teman. Ingat itu ya, jangan sampai lupa. Itu saja teman-teman, kemudian saya juga akan berpesan kepada Anda. Selain saya ini memberikan ilmu tentang YouTube teman-teman, saya akan berpesan kepada Anda tentang sholat teman-teman, bahwa sholat 5 waktu adalah penting sekali. Kita setiap video saya menjelaskan tentang sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah perintah dari Allah SWT, sedangkan YouTube adalah bukan perintah-perintah siapa-siapa, tapi atas kemauan sendiri. Tapi tidak salah teman-teman, kedua-duanya harus Anda semangat teman-teman. YouTube semangat, sholat 5 waktu semangat, jangan pincang teman-teman. Jadi jangan salah satu yang semangatnya, YouTube-nya aja semangat, sholatnya tidak semangat. Jadi harus imbang teman-teman. Jadi kalau tidak imbang, Anda orang yang rugi di dunia ini, terutama terkhusus orang Islam teman-teman. Bagi yang agama Kristen atau Buddha atau Hindu yang lagi menonton video saya ini, Anda juga semangat juga menurut keyakinan agamamu sendiri teman-teman. Jadi sebagai seorang Islam, jangan sampai Islamnya itu Islam KTP teman-teman. Di video kemarin saya sudah menjelaskan, kalau orang itu Islamnya cuma KTP, nanti yang masuk surga itu siapa? Jadi yang masuk surga itu KTP-nya teman-teman. Jadi masuk surga di KTP saja, ditanya sama malaikat, hei kamu pemilik KTP yang mana? Ada di neraka, begitu. Kan tidak enak. Disiksa udah ditusuk-tusuk di sana, sudah dipukul-pukul. Kenapa? Karena dia semangat nge-YouTube saja teman-teman, tapi dia itu tidak sholat, dia itu lalai, dia itu ingin sukses menjadi seorang YouTuber, tapi lalai sholat 5 waktunya gitu. Biasanya setelah sholat zikirnya panjang, setelah nge-YouTube ya melupakan aja itu teman-teman. Jadi jangan sampai Anda itu lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu, karena yang ditanya oleh malaikat ini, menurut para kiai, menurut para ulama-ulama mengatakan seperti itu, kalau sholatnya baik semuanya menjadi baik, tetapi kalau sholatnya itu buruk semua menjadi buruk. Walaupun Anda itu baik, walaupun Anda itu sering bersedekah, walaupun Anda itu sering membantu anak yatim, membantu bencana-bencana alam, ke sesama pemula yang membutuhkan, tapi kalau tidak sholat 5 waktu semuanya nol. Jadi sholat itu teman-teman itu wadah teman-teman. Umpama Anda punya beras, ya tidak punya wadah, tidak punya tempatnya teman-teman. Jadi orang yang tidak sholat di dunia ini kalah sama binatang teman-teman, ya kan? Kalah sama ayam, kalah sama capung, kalah sama tawon, kalah sama kucing. Kucing nggak mandi bisa bersih, ya nggak? Jadi sholat ini teman-teman ya, ini penting sekali. Jadi Anda itu jangan sampai lalai. Pokoknya makin semangat sholatnya teman-teman. Sebagai seorang Islam makin digenjot sholatnya begitu, ditambah tahajud, ditambah sunnah-sunnah begitu teman-teman. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada Anda, menjadi pembelajaran. Mungkin apa yang saya sampaikan ini terlalu banyak, tapi mudah-mudahan Anda jadi mengingat teman-teman bahwa di video saya di tutorial ini sering mengingatkan sholat teman-teman. Karena kalau Anda tidak sholat, Anda paling rugi di dunia ini. Dengarkan, Anda paling rugi di dunia ini. Jadi Anda hidup itu tidak ada gunanya teman-teman, karena Nabi Adam itu dikeluarkan di surga. Kenapa? Disuruh bertobat. Bertobatnya bagaimana caranya? Sholat. Itu teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang cocok dengan pemikiran Anda, itu tidak usah dibahas di dunia per-YouTubean ini, karena ini kan cuman di dunia maya, kita itu tidak ketemu. Tapi barangkali bisa ketemu kan tidak apa-apa teman-teman. Kita bersilaturahim di YouTube, barangkali di dunia nyata kita bisa bertemu juga tidak apa-apa.
Oke teman-teman, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Saya undur diri, nanti saya bikin video lagi sampai kapan? Sampai di kolom komentarnya itu ada 1000, 2000 orang yang berkomentar, baru Anda itu berhenti berkunjung teman-teman. Artinya Anda itu sudah jadi raja, sudah menjadi partner YouTube yang sukses. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.